Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilzani sebagai presentator pertama, saya Zahrina sebagai presentator kedua. Terima kasih kepada Ibu Yuli Helina Hamid selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum SMP, SMA, dan SMK. Dari sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Mampu Mengkaji Kurikulum MTSN. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Zahrina. Baik, yang pertama ada pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua ada peran kurikulum dalam MTSN. Yang pertama itu ada mengatur materi pembelajaran. Mengatur materi pembelajaran, kurikulum menentukan materi pembelajaran yang diajukan kepada siswa atau diajarkan kepada siswa, termasuk aspek agama, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua ada mengatur metode pengajaran, yang dimana kurikulum membantu menentukan pendekatan pengajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa MTSN. Yang ketiga ada mendorong pembelajaran aktif. Kurikulum yang baik mendorong pembelajaran aktif di diskusi dan eksperimen yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menyebutkan tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menguji kurikulum MTSN. Yang pertama ada relevansi, yang kedua ada kesesuaian dengan standar pendidikan, yang ketiga ada kurikulum harus cukup fleksibel, yang keempat ada kesesuaian dengan perubahan perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima ada keterlibatan stakeholder. Selanjutnya ada metode dalam menguji kurikulum MTSN. Yang pertama ada analisis dokumen. Analisis dokumen melibatkan pemeriksaan terhadap dokumen resmi yang terkait dengan kurikulum seperti silabus, RPP atau yang disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan buku teks. Yang kedua ada survei dan wawancara. Survei dan wawancara yang dimana itu melibatkan survei kepada guru, siswa, dan orang tua untuk mendapatkan umpan balik tentang keefektifan kurikulum. Yang ketiga ada studi kasus. Memilih beberapa sekolah MTSN untuk dikaji secara mendalam untuk memahami implementasi dan hasil kurikulum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengkaji kurikulum MTSN atau KTSP. Nah, Madrasah Tsanawiyah adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, kajian kurikulum MTSN merupakan suatu proses evaluasi yang berkomprehensif terhadap berbagai aspek pendidikan yang diselenggarakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri. Salah satu fokus utama dalam kajian ini adalah evaluasi terhadap materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. Tinjauan dilakukan terhadap kesesuaian dan relevansi materi pelajaran dengan standar kurikulum nasional serta kebutuhan peserta didik. Aspek lain yang diperhatikan adalah pendekatan kurikulum yang diterapkan di MTSN. Kajian mencakup analisis terhadap pendekatan pembelajaran yang digunakan, apakah bersifat tradisional, progresif, dan berorientasi pada pembelajaran berbasis proyek, dan sejauh mana pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan berdasar. Kemudian, kajian kurikulum MTSN juga menyoroti integrasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap aspek kurikulum. Hal ini melibatkan penilaian terhadap sejauh mana nilai-nilai agama, akhlak, dan etika terintegrasi dalam materi pembelajaran. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah atau KTSP, kurikulum tingkat kesatuan pendidikan adalah kurikulum penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya.
Nah, yaitu kurikulum berbasis kompetisi atau KBK dalam pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Dan di sini kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, beragam dan terpadu. Nah, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang ketiga ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, di sini kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dikembangkan secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan, di mana melibatkan pemangku kepentingan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan keseluruhan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Nah, oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Di sini substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetisi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Keenam, belajar sepanjang hayat. Di sini diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi